aplaus untuk MC yang luar biasa semangatnya. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Lukman. Hari ini satu kehormatan untuk kami bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk mencoba menyampaikan beberapa informasi yang insya Allah informasi ini jika Bapak dan Ibu hikmat, ya serius, fokus menyimak informasi ini akan menjadi sebuah peluang masa depan yang sangat gemilang. Ya, berikan aplaus untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Oke, sebelum saya coba mulai, siapa di sini yang baru pertama kali hadir di acara seperti ini? Loh, kok banyak? Ya, berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 1.272 orang. Oke, siapa yang sudah pernah dipresentasi tentang Smile Prioritas? Ada di sini yang sudah? Yang sudah nggak apa-apa? Yang belum nggak apa-apa. Yang belum ada nggak? Yang belum? Belum. 1, 2, 3. Oke, ya, baru 3 orang. Berarti semuanya sudah dipresentasi. Baik, kalau yang sudah boleh pulang. Saya khusus yang belum saja. Oke, nggak apa-apa. Karena saya pun sampai dengan hari ini masih tetap belajar bagaimana menyampaikan ini dengan benar, artinya tidak melebih-lebihkan atau mungkin tidak ngurang-ngurangi, ya, agar duplikasinya bisa benar juga. Jadi saya secara pribadi, Lukman, masih belajar juga sampai dengan hari ini untuk pemaparan ini dengan benar. Oke, Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu yang sudah dipresentasi tentang semua prioritas, potensinya besar nggak? Besar. Oke, jadi gini, untuk yang belum pernah dipresentasi, intinya gini. Apabila konsep ini benar-benar dipelajari dengan antusias, serius, fokus, ya, lalu Bapak Ibu betul-betul pahami juga seperti apa sih sebenarnya metodenya dan yang lain, lalu dijalankan dengan benar, ikuti aturannya, ikuti rule-nya, ya, potensi income di bisnis ini, di Smile Prioritas ini kurang lebih sekitar 4-500 miliar per bulan. Antara 4 sampai dengan 500 miliar per bulan. Cius. Kebesaran, Bu. Kan kebesaran. Kaget ya. Oh, iya. Oke. Tapi ini kan potensi, Bu. Potensinya sampai segitu. Potensinya, income-nya sebesar 4 sampai dengan 500 miliar. Seandainya potensinya dapat dicapai 1% dari 400 miliar, kira-kira cukup menarik, Bu? Cukup. Berapa kira-kira? Angkanya kalau dari 1% dari 400 miliar? 4 400 juta, 4 miliar, seberapa lagi? 4 miliar ya? Anggap saja 1%-nya. Kalau 1%-nya mungkin nggak dapat dicapai? mungkin. Sangat mungkin? Sangat mungkin. Ya. Kira-kira kalau punya income 4 miliar, dalam waktu 2 tahun ke depan dari sekarang, kira-kira cukup berharga untuk dijalankan selama 2 tahun? Sangat berharga. Sangat berharga ya? Kurang. Mesra. Seandainya itu terjadi 2 tahun ke depan 4 miliar setiap bulan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Udah banyak banget. Di rumah tiap bulan. Gaya hidup seperti apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Di kos-kosan. Bikin Lalu kontrak. akan berbuat sosial seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bagi. Oke. Jadi Sinterklas. Siapa yang percaya dan yakin bahwa 2 tahun ke depan Bapak dan Ibu di ruangan di sini yang percaya dan yakin memiliki keyakinan punya penghasilan di atas 500 juta income-nya setiap bulan, di luar informasi yang Bapak Ibu akan dapat pada siang hari ini. Di luar informasi ini. Entah Bapak Ibu dengan bekerja, dengan bisnis yang modalnya mungkin puluhan atau miliaran rupiah. Kalau saya nggak yakin. Apalagi melihat perkembangan situasi, kondisi dan lain-lain luar biasa sekarang. Ya, siapa yang sudah mulai merasakan bahwa dengan kenaikan BBM ada kena dampaknya? Ada? Mulai merasakan dampaknya? Merasakan. Ya, sebagian besar. Tapi saya yakin yang di ruangan ini sih nggak terlalu pengaruh ya. Berapapun naiknya, BBM-nya nggak ngaruh gitu ya. Sama itu ya biarin saja. Ya, karena kita tidak perlu melakukan ini dan itu maksudnya demo, ribut dan segala macam, gampang kok caranya. Naikin saja income-nya, pasti nggak masalah, betul kan? Betul. Nah, hari ini kami ingin mencoba menyampaikan
Informasi ini yang Bapak Ibu betul-betul jika ini disimak dengan baik, dipelajari, dipahami dengan benar, ya, maka ini akan betul-betul bisa menjadi sebuah solusi bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk banyak orang lain. Karena kita harus sadar bahwa ternyata dasarnya manusia adalah makhluk sosial, setuju nggak? Buat kita mungkin saat ini cukup lah buat makan, buat kebutuhan hidup, lifestyle dan yang lain-lain. Tapi ingat, dasar sifat manusia adalah makhluk sosial. Dan mungkin ini bisa menjadi solusi atau sebuah solusi untuk kita bisa memberikan atau membantu untuk orang-orang lain yang di sekitar kita, baik yang tidak kenal atau kita tidak kenal. Nah, Bapak Ibu, kok mati? Agak error. Memang kebetulan ada laptopnya 4 atau 3 itu, Pak. Yang bisa aja dipakai, yang nggak bisa jangan dipakai. Oke, semangat prioritas. Ya sudah teman-teman dengar semuanya bahwa semangat prioritas adalah bukan program. Semangat prioritas adalah sebuah bisa dikatakan agency, bisa dikatakan community, bisa dikatakan apa ya? Ya intinya untuk mempermudah saja menyebutnya. Ya, semangat prioritas sekali lagi ini kalau di insurans mungkin anggap saja agar mudah agensinya. Karena ternyata untuk menjembatani konsep ini dan segala macam menggunakan atas nama semangat prioritas ke Sinarmas dengan menjual produknya yang sudah berjalan 4 tahun yang lalu, ya di konsep dibuat dengan hadirnya semangat prioritas. Jadi semangat prioritas bukan program. Ya, sekali lagi semangat prioritas Sinarmas dengan konsep ini bukan MLM. Ya, bukan. Sekali lagi harus digarisbawahi bahwa ini bukan MLM, ini asuransi murni. Hanya dikonsep, didesain sesimpel mungkin. Karena kalau kita sadari bahwa ternyata kita di dunia ini ternyata saya nggak tahu ada era kelima nggak ya, saya belum kita pelajari. Tapi yang sampai hari ini saya coba pelajari, ternyata era kita sejak dulu sampai dengan sekarang ada 4 era. Ya, era yang pertama adalah era yang kita tahu dulu eranya apa dulu yang para petani, ya pemilik kambing, sapi, kaya. Agrikultur. Era apa itu namanya? Agrikultur. Ya, itu era zaman dulu artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa kaya. Apa namanya? Saya lupa namanya. Tapi era kedua adalah timbullah era namanya era industri. Ya, era industri di situ banyak sekali orang-orang yang kaya, tapi kayanya di atas usia 50 tahun ke atas. Ya, tapi saya tidak mau bahas ini. Intinya, ya sampai dengan hari ini sudah berlaku 4 era. Era ketiga adalah era informasi. Setuju? Setuju. Era informasi, orang yang mau mendengarkan apapun dari bentuk apapun informasi, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Artinya entah itu finansial, entah itu apapun. Ya, tapi era terakhir ini adalah era konseptual. Konseptual. Era konseptual adalah era di mana segala jenis hampir nyeleneh kebanyakan. Contoh, siapa di sini pernah makan di ayam lepas? Siapa yang pernah makan bebek? Pokoknya macam-macam bebek. Betul? Siapa di sini yang pernah entah itu makan, entah itu apa, pokoknya namanya aneh-aneh, nyeleneh. Iya. Karena kalau zaman konseptual katanya saat ini, kalau kita melakukan hal apapun terlalu kaku, itu juga nggak terlalu banyak diterima oleh orang. Ya harus nyeleneh, harus kaku, harus harus simpel. Jangan kaku. Kata guru saya begitu. Dengan era sekarang, ya. Siapa di sini yang pernah melakukan shopping online? Ada? Itu adalah bagian dari eranya sekarang. Orang maunya simpel, orang maunya sederhana, orang maunya cepat. Betul ya? Artinya era konseptual ini era yang memang menurut saya nyeleneh. Ya, nyeleneh, ada judul-judul makanan, judul-judul lagu sekarang. Siapa yang pernah dengar video, bukan video, ada di YouTube. Ya, Syahrini cantik, mundur, nyeleneh gak? Iya. Jadi uang gak? Jadi tagline gak? Jadi. Itulah konseptual. Ya, sakitnya tuh di sini. Nyeleneh gak? Itulah konseptual.
Dan masih sangat banyak sekali. Maksud saya Bapak Ibu, hari ini kami ingin mencoba menseringkan sebuah konsep, di mana konsep ini hasil dari era konseptual sebenarnya. Kenapa? Karena sebuah perusahaan asuransi mengeluarkan satu produknya kebetulan namanya Smelling 88 Syariah. Ya, dikonsep, dibuat, didesain bagaimana ya dalam waktu cepat pergerakannya itu dengan banyak orang. Sekali lagi, ini yang kita lakukan adalah, mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon kalau salah saya diralat ya. Yang kebetulan yang kami lakukan di sini adalah customer get customer, bukan agent get agent. Kalau saya get agent, saya harus melakukan atau menjadi agensi dulu atau agent, ya, memiliki lisensi dari ujian atau AAJI. Juga Bapak Ibu melakukan ini di saat Bapak Ibu nanti menabung di sini, ya. Bapak Ibu juga, ya kalau di konvensional agensi, ya harus ikut ujian juga atau memiliki lisensi di AAJI. Itulah. Nah di sini Pak, apakah AJI-nya harus? Ya, harus, tapi tidak sekarang. Apa kok begitu, Pak? Karena yang kita lakukan adalah customer get customer. Belum tentu seorang agen asuransi yang menjadi nasabahnya perusahaan yang dia bekerja. Setuju? Banyak. Saya pernah, ya, saya tanya, Mas sudah berapa lama di asuransi? Lumayan Pak, baru 5 tahun. Oh, sudah pakai berapa produk yang Anda jual ini? Ya, belum sih Pak, belum. Dia jual produk, tapi dia tidak beli, tidak pakai. Kenapa? Karena dia hanya penjual. Yang saya tahu, sales yang baik adalah pengguna yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu kita semua termasuk saya, kita harus menjadi seorang pengguna. Bukan hanya sebagai penjual. Karena kita bukan penjual, kita hanya, Bu, mau nggak nabung di sini? Kenapa kami katakan bahasanya menabung? Ya, bahasa menabung yang kami gunakan di sini sekali lagi menabung investasi, bukan menabung konvensional seperti kita nabung di bank umumnya. Menabung investasi di asuransi dengan asumsi unit link syariah 22%. Apabila dilakukan selama 5 tahun, maka akan mendapatkan nilai-nilai tertentu. Nanti akan coba kami jelaskan. Ya, selagi slide-nya belum sembuh ya slide-nya. Sakit. Lagi meriangin. Sakit. Oke? Jadi sekali lagi konsep ini ya. Saya presentasi tanpa slide juga boleh, nggak apa-apa. Biasa kok. Bisa Pak? Wah ini harus di lem kuning ini. Tahu lem kuning Bapak Ibu? Lempar ke maning Pak. Bukan lem biru ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Ini lagi biasanya, ini nggak biasa laptop ini kena apa? Biasanya rata-rata si audien yang hadir kalau nggak dikasih free atau dicas, betul ya? Untuk menyewa gedungnya bareng-bareng. Nah di sini kita setiap menggunakan event baik itu event besar, kecil, selalu free. Ada yang dipungut biaya hadir di sini? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti free ya? Free. Iya, hanya Bapak Ibu mengeluarkan dana biaya ya untuk nyampe di sini saja. Tapi untuk masuk ke tempat ini, kita free. Dan kita gunakan tempat ini pun free. Kenapa? Karena emang ya pemiliknya ya Sinarmas gitu. Nah ini bagian dari fasilitas kita, insya Allah setiap bulan Bapak Ibu kita akan gunakan tempat ini. Ya, kita akan gunakan khusus di Jakarta. Tapi kalau tiap minggu ya ada Pak Arifin Group, itu ada di mana? Di Jakarta Barat ya. Di mana Bu kalau Pak Arifin? Banyaknya? Bu? Kalau Bapak di mana Pak Arifin Group? Di Puri Kencana, lalu ada di Kelapa Gading, ada di mana-mana, banyak sekali ya. Intinya komunitas ini benar-benar sudah terbentuk. Ini baru berjalan Bapak Ibu, kurang lebih ini masuk bulan keempat. Ya masuk bulan keempat, tetapi total membernya hampir mendekati 4.000 Bapak Ibu. Ya, 4.000 nasabah, 4.000 customer yang mereka sudah nabung. Ya kok begitu cepat Pak? Karena yang kita lakukan adalah customer get customer. Oh begitu ya Pak ya, saya tidak bahas detail, intinya gini, kalau saya pernah di konvensional, saya dianjurkan untuk oleh nasabah, oleh agen saya, beli produk asuransi, lalu ada 10 keluarga saya suruh beli, yang dapat komisi siapa? Agent. Saya dapat enggak? Tidak. Bedanya di sini,
Ya, bedanya di sini dengan konsep ini, saya beli produk ini, lalu keluarga saya 10 orang saya libatkan untuk beli produk ini, saya dapat agent yang nawarkan ke saya awal, dapat komisi, yang nawarkan ke saya di awal juga dapat komisi. Itu aja bedanya. Ya, ada di sini yang pernah di asuransi? Ada? Ibu di asuransi juga? Ya, hebat. Ya, intinya kenapa? Karena bisnis asuransi bisnis yang paling menyenangkan. Saya suka dengan bisnis asuransi karena long term bisnis. Iya, long term bisnis. Cuman sekarang ya kita mau nggak mau suka nggak suka harus mengikuti zaman. Tadi era tadi, jangan kaku dengan era. Harus ikuti alur. Ya jangan nabrak katanya. Oke, sudah siap belum Pak? Oke. Siapa yang benar-benar apa yang Bapak Ibu benar-benar inginkan? Apakah sampai dengan ini sudah dicapai? Belum. Kenapa belum dicapai? Karena 80% manusia atau orang masyarakat di dunia itu mereka memiliki impian, memiliki cita-cita, tetapi hanya keinginan, bukan satu keharusan atau kalau bahasa saya di sini adalah belum prioritas, hanya sebatas keinginan. Kalau ingin dan prioritas atau harus beda nggak? Beda ya. Kalau ingin kena ya syukur, alhamdulillah, enggak pun ya nggak masalah kan cuma keinginan. Tapi kalau harus, bagaimanapun caranya, bagaimanapun prosesnya, apapun yang harus dilewati harus diselesaikan. Kenapa? Karena Oke, siapa di sini yang kalau hari raya, ya entah mudik kemana lah, pernah mudik nggak? Ada yang pernah mudik kalau hari raya? Entah itu Natal, besok nih yang Natal. Entah misalnya mudik lewat jalan darat, lalu macet total. Kalau Lebaran kan biasanya banyak macet total ya. Pertanyaannya, aduh gila nih macet. Terus balik lagi nggak? Jangan mudik kali. Diikutin kan prosesnya? Kenapa? Harus. Bukan ingin pulang kampung, tapi harus pulang kampung. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah, sama dengan apa yang kita inginkan sampai dengan hari ini. Kenapa belum terwujud apa yang kita benar-benar inginkan? Karena hanya sebatas keinginan, bukan satu keharusan. Itu satu. Nah, kenapa kami bahas ini Bapak Ibu? Kami sekali lagi hanya mengingatkan saya secara pribadi saja, bahwa banyak orang di dunia ini memiliki cita-cita hebat, besar, tapi hanya keinginan tadi, bukan satu keharusan. Nah, hari ini kami melalui Smile Prioritas ini Bapak Ibu, insya Allah apa yang kita inginkan bisa kita wujudkan. Amin ya. Amin. Oke, sederhana mungkin ingin buka usaha kecil-kecilan, ya seperti bangun franchise atau apa, banyak hal yang kita bisa gunakan, banyak hal yang kita bisa bangun. Mungkin ingin memiliki rumah, mobil, dan yang lebih baik daripada hari ini? Ya. Pasti mau ya? Nah, pertanyaannya harus nggak? Harus. Siapa di sini yang merasa bahwa di saat kita melihat atau di jalan, di saat kita posisi di jalan lalu melihat mobil-mobil mewah, apa yang Bapak Ibu katakan? Oh keren ya mobilnya, kapan saya punya seperti itu? Pernah begitu? Pernah ya? Oke. Kenapa yang lain bisa kita enggak? Bedanya adalah mereka tadi menentukan, saya harus dapat itu. Yang belum sama dengan saya mungkin, ya belum. Kenapa? Karena belum jadi keharusan. Oke, sederhana. Mungkin ingin jalan-jalan ke luar negeri. Yang muslim mungkin ingin menunaikan ibadah haji, umroh. Yang non muslim mungkin ingin ke mana? Yerusalem. Atau kemana saja kita menikmati hidup yang memang seharusnya kita nikmati. Ya, menurut Bapak dan Ibu semuanya, dunia ini indah nggak Bapak Ibu? Indah. Nggak, jujur tolong dijawab. Dunia ini indah atau tidak? Indah. Indah. Pertanyaannya, keindahannya sudah dinikmati belum? Belum. Kenapa belum dinikmati? Bapak Ibu pernah melihat seekor lalat di rumah? Dia muter-muter di kaca, yang berusaha dia mau keluar. Pernah lihat nggak? Lalu dia puter-puter, wing, saking capeknya lelah, dia plok gitu kan. Lalu dia sadar lagi. Lalu dia terbang lagi, berusaha untuk keluar nabrak kaca tadi. Dia putar-putar, plok lagi. Saking lelahnya berkali-kali dia lakukan itu, akhirnya lalat itu Menemukan. mati. Oh enggak Mati. menemukan. Lalat itu mati. Kenapa? Karena kelelahan dia putar-putar melihat di kaca, di luar itu sangat indah sekali. Tapi karena keegoannya, keangkuhannya, padahal di sebelah kanan itu ada pintu lebar yang terbuka luas. Dia seandainya dia menoleh ke kanan, dia bisa terbang dan menikmati apa yang dilihat di kaca tadi. Sama. Kita hari ini, mungkin sampai dengan hari ini selalu melihat, menyikapi, memandang bahwa dunia ini sangat indah.
tapi belum berhasil menikmati keindahannya. Karena itu tadi masalah ego, gengsi, malu. Itu yang saya rasakan, bukan Bapak Ibu. Ya, nah, saya tidak panjang lebar di situ. Oke, jadi semua orang pasti memiliki cita-cita ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin punya rumah mewah, mobil mewah, dan yang lain-lain. Mungkin kita juga ingin membantu banyak orang lain, betul? Ingin mempersiapkan masa pensiun kita nanti. Ada di sini di Bapak Ibu yang mohon maaf, yang masih punya orang tua, kedua orang tua, masih hidup beliau. Ada yang saat ini beliau apakah benar-benar menikmati masa pensiunnya? Enggak? Belum? Harusnya dinikmati pensiunnya, tapi karena situasi, kondisi masalah finansial, akhirnya dia tidak nikmati. Banyak ya seperti itu masih bekerja keras lagi. Tetangga saya ada. Wah dulu bahkan pernah menjadi apalah, pokoknya cukup punya bobot ya di levelnya. Saat ini karena memang masalah waktu, usia dan segala macam, beliau sudah pensiun beberapa tahun lalu, tapi masih bekerja keras. Harusnya dia nikmati masa pensiunnya, karena itu tadi, karena tidak dipersiapkan sejak dini. Nah mungkin Bapak Ibu melalui program ini, melalui 9 prioritas ini, Bapak Ibu, insya Allah ini menjadi sebuah solusi untuk mempersiapkan pensiun kita nanti. Oke? Nah kita tahu bahwa saat ini dengan kenaikan berbagai macam harga ya, tentunya kena dampak untuk banyak orang. Nah, setiap bulan, setiap tahun pasti ada yang namanya atau terjadi yang namanya inflasi, betul? Dengan kenaikan gaji 5 sampai dengan 10%, kenaikan gaji pegawai atau karyawan atau buruh dengan bunga deposito 6%, dengan bunga bank setiap bulannya 6%, akhirnya minus menjadi 11,1%. Artinya, itulah yang namanya inflasi dan akan selalu terjadi setiap bulannya. Di sini siapa yang pernah coba nabung mungkin dulu, nabungnya senilai 5 juta, selama 1 tahun dibiarkan, tidak ditambahin, tidak dikurangin. Di saat tahun kedua mau diambil, berkurang nggak uangnya? Kurang. Kenapa berkurang? Administrasi. Satu mungkin karena ya kena inflasi juga, administrasi dan yang lain-lain. Nah, kenapa? Karena mungkin menabung yang salah. Ya, oke, nanti kita akan bahas di sini. Sudah bisa digunakan, Pak? Untuk saya bisa presentasi kalau apa. Oke, lalu Bapak Ibu, kebetulan produk kita yang kita lakukan di sini adalah menabung, artinya mengajak orang lain untuk menabung dengan peluang bisnis yang kami betul-betul hari ini sudah lakukan selama hampir 3 bulan, Bapak Ibu, usaha ini, ya benar-benar modalnya memang gratis. Kenapa? Karena kita melakukan atau mengeluarkan uang untuk di sini bukan untuk membeli sesuatu, tapi menabung investasi. Ya, dengan kita nama produknya adalah Smelling 88 Syariah. Kebetulan produk ini sudah 4 tahun lalu dijual oleh Sinarmas, yang memang dijual secara konvensional. Sampai hari ini mereka pun jual juga. Tetapi dengan hadirnya komunitas Sungai Prioritas ini, dengan komisi tertentu, ya diolah, artinya kurang lebih sekitar 57% total payout yang diberikan oleh Sinarmas ke kita bagi pelaku yang aktif, ya itu diberikan total 57%, Bapak Ibu. Ya 57% dengan 5 jenis komisi atau bonus bahasa mudahnya. Ya dengan produk kita kebetulan produknya syariah kebetulan dan banyak ternyata diterima orang. Apa bedanya konvensional dengan syariah? Saya tidak bahas banyak di sini. Intinya, ya kalau saya coba pelajari bahwa syariah adalah sifatnya bagi hasil. Ya, mau sejeblok apapun syariah tetap menguntungkan menurut saya yang pernah saya dulu juga coba di produk syariah. Ya, dan menariknya Bapak Ibu, produk ini yang kami lakukan selama hampir 4 bulan ini, sampai dengan hari ini kami sosialisasi ini belum pernah ketemu dengan yang menolak dengan program ini atau dengan konsep ini. Kenapa? Karena tidak ada celah, tidak ada alasan untuk orang menolak dengan peluang ini. Ya, paket menabung kita, paket menabung investasi kita, bayar premi kita, menabungnya ada 3. Mulai dari paket terkecil sebesar 300.000 setiap bulan selama 5 tahun. Mulai dari 600.000 ya setiap bulan selama 5 tahun. Atau paket yang ketiga 900.000 setiap bulan selama 5 tahun juga. Nah, Bapak Ibu dengan 3 paket ini pilihan, mau pilih yang mana silahkan. Ya, bisa ya Pak? Masih menunggu.
Harusnya tadi, padahal sebelum pada datang bagus ini. Dengan Bapak Ibu menabung 300.000, ambil preminya 300.000 selama 5 tahun setiap bulannya. Berarti totalnya 18 juta ya. Oke. Lalu kalau 300.000 Bapak Ibu akan mendapatkan bonus asuransi jika terjadi sesuatu terhadap jiwanya, meninggal misalnya. Dari premi 300.000, jika di tahun pertama meninggalnya karena sakit, maka akan dibayarkan sebesar 60%. Jika di tahun kedua meninggalnya, maka akan dibayarkan 80%. Tapi jika tahun ketiga dan seterusnya, dibayarkan total 100%. Uang pertanggungannya sebesar, kalau nabung 300.000 setiap bulan selama 5 tahun, berarti total 18 juta. Uang pertanggungan akan diberikan senilai 20 juta. Ya, plus apabila meninggalnya karena kecelakaan, maka akan dapat tambahan senilai 20 juta. Seperti itu. Itu kalau premi atau nabung 300. Kalau nabung 600.000 Bapak Ibu, ya sekali lagi setiap bulan selama 5 tahun, sama mekanismenya. Tahun pertama 60%, tahun kedua 80% dibayarkan kalau uang pertanggungannya ya. Tahun ketiga baru 100%. Dengan 600.000 kita melakukan nabung setiap bulan, ya, maka total yang akan diberikan sekali lagi uang pertanggungan total dengan personal accident-nya sebesar 80 juta. Jadi uang pertanggungan 40 juta, personal accident 40 juta. Itu manfaat dari 600.000 kita menabung. Ya. Lalu kalau 900.000 setiap bulan selama 5 tahun, sama manfaat uang pertanggungan 60 juta. Ya. Sekali lagi dikali 3, ya, dikali 2, mohon maaf. Jadi 900.000 berarti dapat 60 juta uang pertanggungannya. Kalau 900.000 uang pertanggungan atau personal accident-nya sama, berarti dikali 2 dari 60 juta. Menjadi total 120 juta. Itu manfaat dari asuransinya atau bonus asuransinya. Lalu manfaat yang ketiga Bapak Ibu di sini sekali lagi untuk bergabung di sini, ya ada manfaat yang ketiga adalah unit link. Unit link syariahnya dengan akuisisi setiap bulan di tahun pertama, ya. Jadi sekali lagi di tiap bulan di tahun pertama akan dikenakan 30% dari 70%. 30% untuk di unit link tabungan, 70%-nya itu di biaya asuransi, akuisisi, lalu administrasi dan komisi. Itu 70% tahun pertama. Tahun kedua itu dibalik Bapak Ibu, lebih besar. Ya, untuk investasi atau unit link atau tabungannya di tahun kedua dialokasikan 80%. Ya, dialokasikan 80%. Di tahun kedua. Ya, di tahun ketiga, ya, unit link Bapak Ibu menjadi nilai angka tabungannya itu sebesar 95%. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu 95% dan seterusnya. Ya, sampai dengan tahun kelima, tahun keenam baru full 100%. Itu untuk unit linknya. Jadi sekali lagi manfaat dengan nabung paket 300, 600, 900.000 hanya 3 manfaat saja. Uang pertanggungan, personal accident dan unit link atau tabungan tadi. Jadi tidak ada rawat inap, tidak ada penyakit kritis, tidak ada yang lain-lain, tidak ada. Lalu jika Bapak dan Ibu melakukan konsep ini, kebetulan ditawarkan ini 5 jenis bonus atau komisi yang akan diberikan bagi siapapun yang mau merekomendasi ke siapa saja. Mendapatkan 5 jenis komisi. Komisi yang pertama adalah komisi referensi. Komisi referensi akan mendapatkan haknya selama 3 tahun. Ya, contoh 3 tahun begini ya. Jika seseorang di sini, Bu siapa namanya maaf? Ibu Heni, Bu Heni ini contoh beliau nabung ambil tabungan preminya 900.000 setiap bulan selama 5 tahun. Oke? Maka karena Bu Heni direferensi contohnya saja, beliau ini mereferensi Ibu siapa Bu maaf? Bu Ineke. Ya, Bu Heni ini mereferensi ke Bu Ineke. Bu Ineke sama nabungnya 900.000 setiap bulan. Maka beliau dari Bu Ineke nabung setiap bulan 900.000 selama 1 tahun. Bu ini akan terima 15% setiap bulannya selama dikali 12. Berarti 135.000 setiap bulan dari Bu Ineke nabung, Sinarmas akan bayar Ibu 15% atau 135.000 rupiah per bulan selama 12 bulan dari beliau menabung. Selama beliau nabung tidak berhenti. Oke. Jika Bu Ineke, mohon maaf Bapak contoh ya, Pak Aris ya. Jika Pak Aris ini juga sama ambil nabungnya 900.000 juga,
maka Bu Ineke akan terima berapa? 15% dari Pak Haris nabung. Bu Heni akan terima berapa? 5% dari Pak Haris nabung Rp900.000. Berapa berarti? Bu Heni akan terima 45.000 dari beliau menabung 900.000 setiap bulan selama 2 tahun. Bu Heni akan terima. Oke, pertanyaannya, Bu Heni baru ngajak berapa? 1. Baru 1. Jika Pak Haris referensi Pak siapa Pak? Pak Syahrin. Pak Sarim sama, 900.000 juga. Maka Pak Haris akan terima 135.000 atau 15% dari 900.000. Bu Ineke akan terima 5% dari 900.000 beliau nabung. Lalu Bu Heni akan terima 3% setiap bulan selama 2 tahun beliau akan terima dari beliau nabung. Berapa orang yang beliau referensi? 1. Baru 1. Sekali lagi, jika Bapak Ibu referensi 1 orang, masing-masing referensi 1 sampai dengan generasi ketiga dari Bu Heni akan dapatkan hak selama 3 tahun. Generasi pertama 15%, generasi kedua 5%, generasi ketiga 3%, tahun pertama. Tahun kedua, Bu Heni akan dapat lagi dari generasi 2, tapi dari beliau sudah putus. Hanya 1 tahun saja dari Bu Ineke, tapi dari Pak Haris akan terima beliau sebesar 5% di tahun kedua. Lalu bagaimana generasi ketiganya Bu Heni? Tahun kedua terima nggak? Enggak. Kapan terimanya? Di tahun ketiga. Bu Heni akan terima sebesar 3%. Seandainya Bu Heni ini mereferensikan ke 10 orang ini contoh saja. Ya, contoh saja. Beliau referensikan ke 10 orang sama, melakukannya sama, duplikasinya